Mik, Ya, kenapa sih orang-orang tuh susah banget keluar dari yang namanya toxic relationship? wah, bahasan yang menarik. Kayaknya semua orang, hampir semua orang ya, itu pasti pernah masuk ke toxic relationship. Ha-ha. Sebelum masuk ke toxic relationship, pasti ada habit-habit yang toxic ataupun kebiasaan-kebiasaan toxic dalam hubungan. Apa itu? Entah siapa yang memulai duluan dalam hubungan tersebut. Gitu ya. Banyak kalau kita bicara habit mungkin nanti ya di segmen selanjutnya. Tapi seperti yang Yuda tanya tadi ya, kenapa orang-orang Susah banget Susah. terlepas dari toxic relationship. susah keluar lah ya dari toxic relationship itu? Karena rasa familiar. Familiar, Ya, itu acara tebak-tebakan bersama keluarga itu ya? yang ada 100 gitu ya. Itu family 100 ya? Oke, familiar itu berarti sesuatu yang sangat akrab. Ya, akrab, sudah terbiasa akan hal tersebut gitu kan. Ini lagi-lagi berkaitan dengan habit-habit itu. Gitu. Oh, oke. Misalnya sering ada kekerasan secara verbal, ngomongnya mungkin mohon maaf rada memaki atau nyudutin gitu kan. Oh, oke. Dan itu dilakukan sering sehingga itu jadi kebiasaan. Dan akhirnya seseorang yang mungkin jadi korban dari toxic relationship ini tidak menyadari bahwa itu toxic. Oh, bisa gitu ya? Bisa, karena saking terbiasanya, familiar itu. Oke. Tidak menyadari. Kalaupun menyadari, oke lah, cari bantuan sana-sini gitu kan. Datang ke orang-orang, cerita ke orang-orang bahwa mengalami ataupun ada di hubungan yang toksik, dikasih insight, dikasih saran, langsung plong, langsung lega, oh ternyata saya harus melakukan ini itu gitu kan. Dilakukan, terus coba putus dari orang yang diajak berhubungan ini, Iya, orang iya, yang diajak pacaran ataupun mungkin menikah juga kan. Lega, tapi leganya sesaat. Karena hal yang sudah biasa dilakukan itu tidak terjadi lagi. Rasa familiar ini yang akhirnya membuat orang tersebut jadi melekat dengan pasangannya, padahal pasangannya itu nggak baik. Oh gitu ya. Gitu, Yud. Jadi ini sebenarnya toxic relationship ini bukan hal yang terjadi cepat ya. Iya, Tapi dia tuh tidak sadar terjadi dalam suatu yang lama, kondisi yang lama, kemudian itu menjadi sebuah kebiasaan yang tidak disadari oleh satu apa kedua pihak. biasanya yang satunya sadar, yang satunya enggak. Oh berarti dia manipulatif dong? Iya, Oke. ada tendensi begitu. Tapi ada juga kasus, ini jarang-jarang sih ya, kasus di mana sama-sama nggak sadar. Sama-sama nggak sadar. Iya, sama-sama nggak sadar ada di dalam hubungan toksik itu, tapi yang bisa melihat adalah orang-orang sekitarnya. Oh ya, yang biasanya ngasih saran, kemudian nyuruh mutusin, kemudian besoknya balikan lagi, kemudian pas berantem dia balik lagi ngobrol sama temennya, temennya pun males ya. Iya, Oke. karena tidak sadar itulah jadinya kayak akhirnya momen melekat itu makin-makin, Yud. Jadi kalaupun ada salah satu yang sadar, ya sama aja kayak aduh nggak bisa nih udah kadung gitu ya, udah terbiasa dengan hubungan ini. Kalau misalnya pun putus terus cari yang lain, emang ada yang lebih baik dari dia. Nah, Iya. Kata-kata gitu. itu ya. Iya. Padahal yang lebih baik hanya Tuhan yang Maha Esa. Bukan orang ya. Nah, misalkan dalam hubungan toxic relationship ini, yang setahu saya orang yang biasanya sudah sadar, kemudian dia kemauannya kuat, dia bisa melepaskan diri. Bisa. Tetapi apa yang membuat orang itu susah melepaskan diri? Susahnya itu adalah rasa kehilangan. Kehilangan karena dia kehilangan sesuatu yang udah biasa dia dapati gitu kan, dia lakukan bersama si pasangan itu gitu. Jadi memang untuk keluar dari toxic relationship ini memang harus punya keberanian sih. Betul. Untuk meninggalkan hal yang sudah lama berlalu, hal yang memang sudah disadari. Biasanya nih orang-orang yang mau meninggalkan toxic relationship ini adalah orang yang sudah ataupun sudah sadar, tapi belum tentu bisa lepas. Oh gitu ya? Karena masih melekat. Makanya aku bilang harus bisa kayak beranilah ya, harus take step lah ya untuk fokus sama diri sendiri dulu. Makanya orang-orang yang setelah keluar dari toxic relationship itu, yang memang benar-benar sadar ya, itu nggak akan mau tiba-tiba langsung masuk ke hubungan yang baru. Oh iya benar. Tidak agak lama gitu. Biasanya itu sering terjadi ya, ketika dia putus dari hubungan yang lama yang toksik, kemudian
bingung jalani kegiatan, tiba-tiba udah punya pasangan aja. Nah, Ternyata pasangannya lebih toksik. Dan ternyata dia berpikir pada akhirnya, oh memang pacaran itu seperti ini ya. aduh, Dan pada bahaya sih. akhirnya dia berpikir ya udah karena sama-sama toksik, akhirnya dia pun berperilaku toksik. Itu yang paling sering terjadi. Iya, juga ya? paling sering kasusnya seperti itu. Maka dari itu banyak sih orang-orang juga, pakar-pakar juga, dari aku pribadi pun menyarankan untuk teman-teman yang barangkali ada di toxic relationship atau mungkin baru keluar dari toxic relationship tersebut dan memang masih sendiri sekarang, tahan ya kesendirian itu. Tahan kesendirian. Itu quote of the day ya. Karena jangan sampai ketika kita tidak bisa menahannya, kita merasa sepi ataupun kesepian, terus nyari orang lain yang baru, terus masuk ke hubungan yang baru, kita yang jadi figur toksik itu bagi orang tersebut karena luka kita belum beres. Wah, berbahaya sekali ya. Jadi kadang-kadang hal seperti itu nggak disadari. Iya, tidak disadari. Maka dari itu sesuai dengan kata Mika, tahanlah kesendiriannya dulu ya. Nggak usah cepat-cepat. Nanti pasti akan ketemu momen yang tepat. Oke. Semangat ya. Semangat. Gimana? Kejawab nggak kegalauan kalian dari obrolan kita tadi? Emang ya, susah banget kalau logika ketemu sama perasaan. Bawaannya berantem terus. Tapi tenang, bareng Bligong Yuda dan Mika Karisa, kita akan coba kasih solusi terbaik dari segala macam pertanyaan yang menghantui kepala kalian nih. Pantengin terus podcast Hati versus Otak di hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Barat dan kasih otak dan hatimu berteman malam ini. Besoknya berantem lagi.